Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Selamat beribadah. Untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari jemaat Tuhan kita semua bangkit berdiri. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan Allah tidak ada di dalam hati. Tapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa. Bersama kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan, kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertaubat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanan-Nya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, bukalah bibir kami. Marilah kita menyembah Tuhan. Bersama kita, kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah
kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang setia memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami di sepanjang PKP ini ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Walaupun ya Tuhan kami mengikuti ibadah dalam talian, biarlah pertumbuhan iman kami tidak sia-sia, tetapi kiranya Engkau senantiasa memakai kami lebih luar biasa lagi. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tidak lupa juga kami berdoa untuk persiapan pembukaan kebaktian ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan persiapan yang baik ya Bapa, agar kami dapat melakukan kebaktian kami dengan benar-benar ya Tuhan, karena itu adalah kerinduan kami yang kami inginkan ya Tuhan, yang kami harapkan daripadamu. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan itu ya Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan kebaktian kami bersama dengan jemaat ya Tuhan. Biarlah kami dapat bertemu dengan satu
suasana yang baru ya Tuhan, karena kami tahu walaupun kehidupan kami di saat ini ya Tuhan banyak berbagai dan cabaran ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau benar-benar memakai kami di saat ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan sukacita dan damai sejahtera-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, dalam persiapan pembukaan kebaktian nanti ya Tuhan, biarlah segala sesuatunya itu SOP kami ya Tuhan, kami dapat laksanakan sesuai dengan rencana-Mu, bukan rencana kami. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat kami, agar Engkau Allah yang luar biasa, biarlah ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan lewat kebaktian dalam talian ya Tuhan, kiranya Engkau benar-benar memakai mereka lebih luar biasa lagi. Walaupun kami melakukan ibadah-ibadah kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami tidak lupa ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau hadir di setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan sia-siakan kehidupan anak-anak-Mu, biarlah iman mereka lebih bertumbuh lagi dan mereka dapat mempelajari kehidupan baru ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan suasana yang baru nanti ya Tuhan dapat lebih mengeratkan kami satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan kesalahan. Ampuni kami juga ya Tuhan jika kami lalai dalam melakukan ibadah-ibadah kami. Walaupun kami tahu Tuhan banyak hal yang kami rindukan dalam bersama, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan sia-siakan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini juga ya Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Engkau tempatkan ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau lindungi mereka, Engkau tutup bungkus mereka dengan darah anak domba Allah. Biarlah ya Tuhan setiap penyembahan dan pujian hanya nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan. Ampuni kiranya Tuhan kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman pada pagi ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga 11. Di bawah tajuk Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus adalah di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul beribadah bersama-sama dengan keluarga kita dan saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan berdoa dan saya akan pimpin dalam doa.
Bapa dalam syurga, sekali lagi Tuhan, kami datang di depan hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas pimpinan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang hari-hari yang lalu. Dan hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepadamu. Itu adalah karena anugerah-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Dan saatnya kami merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk ingat akan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman bagi kehidupan kami selanjutnya, agar kami boleh menjalani kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pengetahuan saudara-saudari yang pertama kali mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, kita dalam siri khotbah yang diberikan tema hidup dalam kasih karunia. Dan untuk hari ini tema khotbah kita adalah hidup merdeka. Daripada kita akan melihat firman Tuhan ini pada surat Roma pasal 8 ayat 1 hingga 11. Merdeka bersinonim dengan kata bebas, ya, ataupun sama dengan kata bebas. Jadi perkataan bebas ini akan kita gunakan lebih kerap dalam penjelasan firman Tuhan hari ini. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya melihat ke rak buku dan ada satu buku yang mengingatkan, yang membawa saya kepada satu kisah tentang seorang juara kungfu dunia. Dia telah memenangi juara kungfu dunia sebanyak 3 kali. Namun kehidupan saudara ini penuh dengan keganasan sebab dia bekerja dengan atasannya yang mengarahkan dia melakukan keganasan demi keganasan sampai kepada satu tahap di mana dia ditangkap dan dipenjarakan dan dia hidup bersama dengan penjenayah-penjenayah berat lainnya dalam penjara. Jadi selama 3 tahun dia menjalani kehidupan, mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit. Tetapi dalam masa yang sama juga dalam penjara dia mengalami mukjizat Tuhan, ya. Dan dia dibawa mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Dan kehidupan selanjutnya dia setia hidup mengikuti Tuhan. Sampai kepada masa dia mau dilepaskan, saudara yang melawat dia menguruskan segala proses ataupun keperluan untuk pembebasannya. Dan kemudian dekat kepada hari dia mau dibebaskan, saudara yang menolong ini datang kepadanya memberitahu dia bahwa tiket kapal terbangnya sudah sedia, sudah dibelikan. Bahkan ada satu keluarga yang begitu baik yang menawarkan tempat tinggal bagi dia apabila dia kembali ke negaranya karena keluarganya tidak memperdulikan dia lagi. Apabila dia mendengarkan hal itu, dia terharu, tetapi dalam masa yang sama dia juga merasa cemas dan ragu-ragu. Lalu dia mengutarakan soalan ini kepada saudara yang membawa berita ini kepadanya. Dia mengatakan, apakah keluarga yang menawarkan saya tempat tinggal itu tahu siapa saya dan apa yang saya pernah lakukan di masa lalu? Dan saudara ini menjawab dia, ya, mengatakan kepadanya, tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang bersatu dengan Isa Al-Masih. Itulah jawaban saudara ini kepada juara kungfu ini, mengatakan bahwa tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang bersatu dengan Isa Al-Masih. Itulah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia lebih bersedia mengampuni kesalahan orang-orang yang datang kepadanya berbanding manusia ataupun berbanding kesediaan manusia untuk memohon pengampunan daripadanya. Itu menunjukkan Allah itu adalah Allah yang setia, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Ya, kita tidak dapat memahami kasih setia Allah kepada kita umat manusia yang berdosa. Dan itulah yang Paulus bicarakan ya dalam petikan-petikan yang baru saja dibacakan tadi daripada surat Roma pasal 8 ayat 1 hingga 11. Dia meyakinkan mereka yang sudah
percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meyakinkan mereka bahwa dalam ayat 1 ya, dia meyakinkan mereka bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini merupakan satu pengistiharan yang paling indah yang merangkumi Injil Kristus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Itu adalah keseluruhan Injil yang disimpulkan dalam satu kalimat. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita melihat pengistiharan ini. Apabila kita melihat pengistiharan ini ada tentang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Kita mengingat ayat sebelumnya di dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 7 ayat 6 dikatakan di sana, tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ya, kita akan melihat ataupun menjelaskan perkara ini dalam ayat-ayat berikutnya. Tetapi satu perkara yang saya mau katakan kepada saudara-saudara dalam Kristus Yesus, kita bersyukur ya kepada Tuhan karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam Kristus Yesus. Dan apabila kita hidup di bawah Kristus Yesus, dikatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Penghukuman di sini kita akan lihat apa maksud penghukuman ini. Tetapi yang kita pasti sekarang adalah bagi kita yang hidup di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi kita lagi. Dan Paulus menjelaskan selanjutnya ya di dalam ayat 2. Dia mengatakan bahwa hukum tidak lagi berkuasa atas orang ataupun atas kita yang berada dalam Kristus. Ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa mengakibatkan kematian. Ya, dalam surat Roma pasal 6 ayat 23, ya dikatakan di sana bahwa upah dosa ialah maut. Maut di sini ataupun kematian ini ya berarti kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan daripada hadirat Tuhan dan daripada kemuliaan kekuatannya. Itu dinyatakan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Itu sangat berlawanan dengan kehidupan kekal yang dijanjikan dalam Kristus Yesus. Maka dalam Roma 6 ayat 23 itu kita boleh melihat dengan jelas dua perbandingan di sana. Pertama dikatakan di sana upah dosa ialah maut, dan yang bahagian yang kedua dikatakan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudari, ya, orang percaya mengalami kemerdekaan daripada hukum dosa dan hukum maut melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekiranya kita mengatakan bahwa kita ada dalam Kristus, maka kesalahan masa lalu kita tidak lagi berkuasa ke atas kita, karena kita telah dibebaskan oleh pekerjaan penyelamatan Tuhan Yesus. Jadi kembali kepada cerita tadi, yaitu seorang juara kungfu ini, ya, pada hari pembebasannya dia memulakan harinya dengan merenungkan firman Tuhan, dan dia dibawa kepada satu pembacaan yang bertajuk benar-benar bebas. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi petikan pada pembacaan itu adalah Yohanes pasal 8 ayat 36, di mana di sana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi untuk saudara ini, ya, dia hendak mengucapkan selamat jalan kepada rekan-rekannya. Dia begitu mengasihi rekan-rekannya sebab sudah lama bersama-sama mereka mengalami pahit manis dalam penjara. Jadi dia hendak memberikan kata-kata yang boleh mendorong mereka. Tapi bagi dia tidak ada kata-kata yang lebih indah selain daripada satu kata ini yang diucapkan kepada setiap kawan-kawan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia di dalam penjara. Dia mengatakan kepada mereka, terus percaya, wahai sahabatku, kita orang bebas. Terus percaya, wahai sahabatku, kita orang bebas. Itulah kata yang diucapkan saudara ini kepada kawan-kawannya yang masih ada dalam penjara sebelum dia meninggalkan mereka.
Memang mereka masih dalam penjara, kawan-kawannya ini masih dalam penjara, tetapi mereka mengalami kebebasan daripada hukuman kekal. Jadi kita melihat daripada ayat selanjutnya, ya, itu menolong lagi menjelaskan apa yang Rasul Paulus maksudkan mengenai bebas daripada hukuman. Dalam ayat 3 dikatakan di sini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi kita akan melihat di sini bahwa hukum tidak berdaya menyelamatkan karena daging, tetapi kita bersyukur karena Tuhan mengutus anaknya. Jadi bahagian yang pertama, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, ya? Dia mengatakan bahwa hukum Taurat tidak mungkin dapat membawa keselamatan. Sebab hukum Taurat itu berinteraksi dengan manusia. Dan manusia itu adalah manusia yang lemah dalam daging, lemah dalam emosi, dan lemah dalam keinginannya untuk melakukan yang baik. Kecenderungan manusia itu adalah hidup berdosa. Jadi hal ini menjadikan mustahil, ya, mereka dapat mentaati hukum itu supaya mereka mengalami keselamatan. Sebab tidak ada satu orang pun yang boleh mentaati hukum Taurat itu sepenuhnya. Maka Tuhan Yesus, ya, mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan dia ataupun orang-orang Yahudi yang percaya kepada hukum Taurat pada masa itu, ya, yang mendengarkan dia ketika dia mengajari dalam bait Allah. Dia mengatakan kepada mereka dalam Yohanes pasal 7 ayat 19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Tidak seorang pun, ya. Dan oleh sebab itu maka kita boleh mengatakan hukum ini tidak mungkin membawa keselamatan. Tetapi kabar baik bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dijelaskan oleh Rasul Paulus selanjutnya. Tuhan mengutus anaknya sendiri serupa dengan daging yang dikuasai dosa dan dipersembahkan untuk dosa. Dia, yaitu Tuhan Yesus, menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Itu kita boleh melihat, ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan ataupun Allah mengutus anaknya sendiri serupa dengan daging. Kita boleh melihat itu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu menjadi daging ataupun menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui anaknya Yesus yang tinggal di antara kita sebagai manusia sepenuhnya. Memang dia tidak berdosa, tetapi dia datang ke dalam dunia hidup sebagai manusia sepenuhnya. Dan Allah telah menebus kemanusiaan kita melalui kemanusiaan Kristus yang tinggal di antara kita dan mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi seperti yang Paulus katakan di sini, Yesus membayar harga untuk semua kesalahan Anda dan saya. Kematiannya di atas kayu salib membayar harga kesalahan kita, ya, kesalahan Anda dan saya. Jadi Yesus mati di kayu salib mengambil hukuman atas kesalahan kita sehingga kita tidak dapat, sehingga kita yang tidak dapat bebas daripada kesalahan masa lalu kita. Dengan kematian Tuhan Yesus atas kayu salib kita bebas daripada hukuman kesalahan masa lalu kita. Seperti mana yang Paulus tuliskan dan yang telah kita ungkapkan sebentar tadi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan selanjutnya kita melihat penjelasan akan hal ini, ya. Dalam ayat 4 Rasul Paulus melanjutkan penguraiannya. Dia mengatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh.
Rasul Paulus menjelaskan di sini bahwa itulah tujuan Tuhan menghantar anaknya Yesus Kristus ya kepada umat manusia, agar masa depan umat manusia itu berbeza dengan masa lalunya, sehingga manusia itu berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Sebab manusia yang hidup dalam kedagingannya tidak dapat mentaati hukum, tidak dapat hidup benar. Tetapi apabila mereka berjalan dalam kuasa Roh Kudus, maka mereka boleh membuat pilihan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, boleh membuat pilihan yang baik di hadapan manusia, bahkan pilihan yang baik untuk dirinya sendiri. Maka Paulus mengatakan di sini bahwa manusia itu boleh hidup mentaati Tuhan dengan adanya Kristus yang memimpin dan memberikan kemampuan kepadanya untuk mentaati Tuhan. Roh Kristus itu sendiri, ya, yaitu Roh Kudus yang menolong manusia itu mentaati ataupun hidup membuat pilihan mentaati Tuhan sepenuhnya. Tetapi apabila kita melihat dalam ayat ini, ya, Paulus tidak mengatakan di sini bahwa kita tidak akan melakukan dosa lagi apabila kita hidup dalam Kristus. Dia tidak mengatakan bahwa kita tidak akan pernah membuat kesilapan lagi, tidak pernah membuat salah lagi, ya. Sudah tentu selagi kita masih dalam hidup manusiawi kita ini, kita masih melakukan kesalahan ataupun masih melakukan kesilapan-kesilapan. Tetapi dalam ayat ini, apa yang dimaksudkan Paulus? Paulus merujuk kepada motivasi kita untuk hidup. Apakah motivasi kita untuk hidup? Apakah motivasi kita untuk hidup menurut daging ataupun menurut roh? Mana jalan yang kita pilih? Mana arah yang kita tuju? Sebagai orang Kristen, kita berjalan sesuai dengan pimpinan roh. Niat kita adalah untuk melayani Tuhan. Jauh dalam hati kita, kita menginginkan kehidupan yang suci, ya. Kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Tetapi walaupun pada hakikatnya, selagi kita masih hidup dalam hidup manusiawi kita akan masih melakukan kesilapan dan dosa. Tetapi yang penting, motivasi kita untuk hidup adalah hidup untuk roh, hidup menurut roh. Itulah yang akan menolong kita, ya, untuk hidup bebas daripada hukuman dosa. Dan selanjutnya kita melihat ya dalam ayat 5. Dikatakan di sini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita akan melihat corak pemikiran yang berbeza di sini. Nah, inilah persoalan tentang apa yang memotivasi kita. Jika motivasi kita untuk hidup adalah menurut daging, maka kita akan memikirkan hal-hal yang memuaskan keinginan daging kita dan memilih untuk melakukannya. Rasul Paulus memberikan amaran, ya, yang keras mengenai hal ini. Dia mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Apabila pikiran dikuasai oleh keinginan daging dan memilih untuk melakukannya, ya, maka kesudahan mereka, kesudahan orang ini ialah kebinasaan. Kebinasaan yang dikatakan di sini adalah kebinasaan yang kekal. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, kebinasaan yang jauh daripada hadirat Tuhan, yang jauh daripada kemuliaan, kekuatan Tuhan. Tetapi jika motivasi kita, ya, motivasi hidup kita adalah menurut roh, maka kita dimotivasi oleh roh dan memilih untuk hidup bagi Tuhan. Kita tidak selalu berjaya, kita tidak selalu berhasil, tetapi yang penting motivasi kita untuk hidup adalah menurut roh. Dan kita memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan roh. Dan Rasul Paulus menyebutnya itu dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan di sini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Pikirkan perkara yang di atas. Kita selalu merujuk ke atas, di mana Kristus berada. Ya, kita selalu merujuk tentang Kristus berada di atas. Maka dikatakan Rasul Paulus mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi. Dan selanjutnya Rasul Paulus mengingatkan lagi para pendengarnya dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Dia katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkan semuanya itu. Itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan keinginan roh, ya. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang mulia, perkara yang adil, perkara yang suci, perkara yang manis, perkara yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Itulah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan keinginan roh. Maka itulah yang perlu kita fikirkan. Jadi kalau kita dimotivasi, ya, untuk hidup menurut roh, maka apabila kita bangun pagi, perkara pertama yang kita pikirkan bagaimana kita menyenangkan, ya, Roh Kudus itu. Bagaimana kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Maka sudah tentu apabila kita bangun pagi, kita akan mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Memikirkan perkara-perkara yang Tuhan inginkan terlebih dahulu. Maka kita akan mengambil masa untuk merenungkan firman Tuhan, mengetahui kehendak-Nya. Kita akan mengambil masa berkomunikasi dengan Tuhan terlebih dahulu, ya, sebelum kita beralih kepada perkara-perkara yang lain. Bukannya bangun pagi langsung timbul di pikiran, saya perlu bergegas ke pejabat karena banyak kerja yang saya perlu selesaikan. Ataupun ada orang bangun pagi langsung mengambil handphonenya, ya, untuk melihat stock market. Adakah pelaburannya itu menjana keuntungan? Itu adalah orang-orang yang dewasa mungkin. Tapi bagi anak-anak muda, apabila bangun pagi, kalau tidak hidup dengan menurut pimpinan roh bangun pagi, maka mungkin dia akan mengambil handphonenya untuk melihat apakah TikTok, berapa ramai orang yang menyaksikan TikToknya, ataupun mungkin mereka akan, bagi peminat-peminat K-pop, mungkin mereka akan melihat di handphonenya siapa juara K-pop semalam, tidak sempat dia saksikan. Okay? Ataupun mungkin bagi setengah orang yang suka menonton filem, mungkin mereka berfikir, saya mau cepat masak dan untuk sediakan makanan untuk keluarga saya supaya saya boleh melihat filem yang saya perlu, yang saya minat. Okay? Jadi itulah perbezaannya. Apabila orang dipimpin oleh roh, dia akan berusaha mengutamakan perkara-perkara yang di atas, yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi apabila dia hidup, ya, motivasi hidupnya adalah menurut daging, maka dia akan memikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Okay? Dan selanjutnya kita melihat bagi orang-orang yang dipimpin ataupun bagi orang-orang yang motivasi hidupnya adalah menurut roh ataupun Roh Kudus. Dia akan, apabila dia menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, orang-orang seperti ini akan memikirkan janji-janji Tuhan. Contohnya apabila dia menghadapi masalah, maka dia akan memikirkan janji Tuhan yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apabila dia menghadapi masalah, dia tidak akan mudah berputus asa, ya, karena hidupnya dimotivasi oleh hidup menurut roh, maka dia hidupnya berpandukan janji-janji Tuhan. Maka masalah yang dihadapinya dia menganggapnya sebagai satu pencobaan sahaja. Maka dia mengingat bahwa Tuhan akan memberikan dia jalan keluar. Maka dia tidak mengeluh, ya. Dia tidak mudah berfikir sebagai orang-orang yang gagal. Dia tidak mudah kasihan diri, emosinya tidak mudah terganggu. Karena motivasi hidupnya adalah hidup menurut roh. Dan dia akan memikirkan janji-janji Tuhan yang diberikan oleh roh sendiri.
ya. Dan apabila saya mempersiapkan firman Tuhan di bahagian ini, saya teringat kepada saya sendiri, ya. Dalam pelayanan saya pernah mendengar seseorang mengatakan, ya, karena kamu perempuan dan kamu adalah pastor, maka orang ini sanggup mengatakan kata-kata yang sedemikian yang menyakitkan. Dia mengatakan kalau Reverend mungkin dia tidak berani, tetapi karena kamu perempuan, maka dia sanggup mengatakan sedemikian. Nah, mendengar pernyataan sedemikian, boleh saja saya menanggapi dengan fikiran yang negatif. Boleh saja saya berpikir, oh ya kan saya perempuan, saya tidak layak. Saya tidak dapat menghadapi mereka. Saya mempunyai keterbatasan. Boleh saja membuat saya lemah, okay? Dan berfikiran negatif. Tetapi apabila saya mendengarkan hal itu, saya terus mengingat akan apa yang Rasul Paulus terima daripada Tuhan ke dalam hidupnya. Janji Tuhan kepada dia. Tuhan mengatakan kepada dia bahwa dalam kelemahannya kuasa Allah menjadi sempurna. Tuhan mengatakan kepada dia, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Bila saya mengingat hal itu, saya mengatakan, yes Lord, itulah yang kuingini. Dalam kelemahan-kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Berikan tepukan kepada Tuhan kita. Selanjutnya kita melihat, ya, penjelasan Paulus di mana dia membawa perbandingan hidup dalam daging dan dalam roh. Kita melihat dalam ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di bahagian ini kita melihat keinginan yang berbeza. Dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus memberi amaran bahwa kalau kita hidup menurut daging, maka kita hidup dalam perseteruan dengan Allah. Kita hidup dalam permusuhan dengan Allah. Dan bila kita hidup dalam permusuhan dengan Allah, maka itu akan membawa maut dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup menurut roh, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi berbicara tentang damai sejahtera, ya. Saya percaya Rasul Paulus tidak bermaksud di sini bahwa setiap kali kita memilih Tuhan kita akan terus menjalani kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Memang kita akan tahu bahwa memang kita sebagai orang-orang percaya tahu bahwa untuk memilih hidup untuk Tuhan itu bukannya mudah. Kita akan menjalani tantangan-tantangan. Ada perjuangan yang nyata yang kita akan jalani. Dan seringkali itu menyebabkan kesakitan di dalam kita. Tetapi dalam keadaan sedemikian, apabila kita mengingat pekerjaan Kristus dalam hidup kita yang telah membebaskan kita daripada hukuman kekal, apabila kita mengingat bahwa dia memberikan kita masa depan yang penuh harapan, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan dia, maka dalam keadaan yang menyakitkan sekalipun, kita masih boleh mengalami damai sejahtera, ya, di tengah-tengah masalah dan pergumulan kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya kita melihat di poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Roh Kristus diam dalam orang percaya. Dalam ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi bagi Paulus di sini, definisi orang menjadi orang Kristen adalah seseorang yang mempunyai Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Sekiranya kita hidup dalam daging, didorong oleh keinginan kita sendiri, kita tidak memiliki roh Allah, kita tidak memiliki roh Kristus. Kata Rasul Paulus, apabila roh Kristus ada di dalam kita, maka kita akan hidup menurut Roh Kudus. Dalam ayat 10 dia katakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh
adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jika Kristus ada di dalam kita, di satu sisi tubuh mati karena dosa, tetapi di sisi yang lain roh hidup karena kebenaran. Dan oleh sebab itu maka kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, roh Kristus ada dalam kita, memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi sekalipun tubuh kita ya satu masa nanti ya memang akan mati dan dikuburkan, kecuali Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua sementara kita masih hidup ya. Tetapi satu masa nanti tubuh kita akan mati dan dikuburkan. Tapi Roh Kudus memberikan kehidupan ya kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan roh kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Inilah Injil ataupun inilah janji abadi ya daripada Tuhan Yesus. Sebab Roh Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam tubuh kebangkitan, semua ketegangan yang kita alami dalam kehidupan kita ini akan hilang. Pergumulan untuk hidup sama di dalam hidup menurut roh ataupun hidup menurut daging itu tidak akan ada lagi. Kita akan mengalami hidup yang tenang bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dimerdekakan daripada hukum dosa dan hukum maut. Rancangan Tuhan untuk hidup manusia memang bukanlah untuk menjadi hamba kepada dosa dan dihukum. Rancangan hidup untuk manusia adalah hidup merdeka dan pada akhirnya bersama-sama dengan Dia. Itulah ketentuan yang Allah ya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi marilah kita dihiburkan dan dikuatkan. Apabila kita menjalani kehidupan di mana kita digoda ya untuk hidup menurut daging, ingatkan diri kita bahwa Roh Kristus ada di dalam kita. Dialah yang memberikan kita kuasa untuk hidup menurut kehendaknya, menurut kehendak Roh Kristus itu sendiri. Dan ingat saudara-saudari, ya kita diingatkan supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang berkenan kepada Roh Kristus. Jangan memikirkan perkara-perkara yang di bumi, yang memuaskan keinginan daging sahaja. Tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi mari kita berusaha untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan mengistiharkan bahwa Yesus adalah kebenaran kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan hidup dan pengharapan kepada kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
Bapa dalam syurga, itulah yang menjadi pengistiharan kami bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Karena Roh Kristus ada di dalam kami, yang memberikan kami kuasa untuk hidup menyenangkan-Mu ya Allah, maka dunia tak bisa menjauhkan kami daripada kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam syurga, dengan mengingat akan kasih-Mu kepada kami, maka kami boleh menjalani kehidupan yang senantiasa dimotivasi oleh keinginan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu ini Bapa dalam syurga membawa kebangunan rohani dalam kehidupan semua kami yang sudah mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat datang, selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Nah, ada beberapa pengumuman daripada pihak gereja yang harus kita ambil perhatian. Yang pertama, sekali lagi seperti biasa setiap minggu kita menggalakkan jemaat semua untuk mengikuti talian ibadah gereja kita. Oleh sebab itu sekali lagi kami juga mohon kerjasama kepada semua ketua-ketua keluarga dan juga pemimpin-pemimpin jaringan supaya Anda juga melaporkan kehadiran dan juga pungutan pemberian setiap minggu kepada pihak gereja. Nah, untuk gereja Bandar Seri Indah, jangan segan-segan memberitahu kepada saudara kita Joel atau Pembogi. Pasti dia senang hati untuk datang di rumah Anda untuk mengambil pemberian persembahan itu nanti. Ya, jadi jangan lupa jemaat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang kita umumkan beberapa minggu yang lepas, berita baik sekali lagi untuk semua pemimpin jaringan kanak-kanak, kita akan mengadakan perlengkapan pemimpin jaringan, khususnya di bagian kanak-kanak pada tanggal 25 Julai di Gereja Roh Kudus Kunak, bermula daripada jam 9 pagi hingga jam 3 petang. Jadi sekali lagi kami mendorong kita supaya mendoakan kursus perlengkapan ini, supaya anak-anak kita juga akan terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui iman mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, masa ini adalah masa di mana kita akan mendengar sekali lagi pengumuman mengenai jualan murah, lelong, yang akan disampaikan oleh Puan Evangeline. Silakan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berita baik untuk kita semua, gereja kita akan mengadakan lelongan barangan kedai buku Inspiration yang akan dibuka pada tanggal 13 hingga 17 Julai akan datang, pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Di kesempatan ini, pihak gereja akan membuat jualan potongan harga serendah 50% dan 30%. Antaranya, alat-alat tulis sesuai untuk kegunaan pejabat ataupun mereka yang bersekolah. Potongan serendah 50% diberi. Bukan itu sahaja, terdapat buku-buku rohani dan perhiasan dinding juga dijual serendah 30%, seperti perhiasan dinding, buku-buku rohani juga dijual di kedai buku Inspiration. Oleh itu, pihak gereja mendorong kepada semua jemaat Tuhan mengambil peluang ini. Akhir sekali, jangan lepaskan peluang sementara stok masih ada. Ucapan berkat bersama kita, kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.